Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Siapa hari ini yang nggak hadir? Ada semua Ibu. Semua ya. Oke, baiklah. Apakah kalian sudah belajar belum tadi tentang materi hari ini? Belajar Ibu tapi cuma sedikit. Apakah tahu materi hari ini apa? Tahu Ibu. Apa? Peran nutrisi. Oke. Kalau udah belajar tahu dong sebenarnya apa itu nutrisi? Ya. Tahu nggak? Tidak Bu. Sekali baca cuman ya. Iya Bu. Ada yang tahu nggak nutrisi itu apa? Nutrisi adalah proses di mana organisme mengonsumsi dan memanfaatkan makanan serta zat untuk mendukung pertumbuhan Ibu. Oke, benar sekali ya. Iya Ibu. Nah, jadi nutrisi melibatkan asupan zat gizi penting seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral dan air yang dibutuhkan tubuh untuk mendapatkan energi, membangun dan memperbaiki jaringan, serta menjalankan fungsi metabolisme dan fisiologis. Nah, selanjutnya, ada yang tahu nggak nutrisi makro itu apa? Nutrisi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dan jumlah besar Bu. Ya, benar sekali Isda. Jadi mereka tuh menyediakan energi. Ya, benar sekali. Jadi mereka itu menyediakan energi dan mendukung fungsi-fungsi dasar tubuh seperti pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, dan metabolisme. Contoh-contohnya ada tahu nggak? Karbohidrat, lemak, protein dan air Ibu. Nah, ingat ya, itu adalah termasuk nutri makro. Nah, jadi terus ada juga nutri mikronya. Nah, nutrisi mikro ini adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, tetapi tetap sangat penting dalam tubuh untuk kesehatan kita. Nah, mikronutrien mendukung berbagai fungsi biokimiawi dan fisiologis tubuh. Nah, jadi contoh nutri mikro itu vitamin dan mineral. Nah, jadi sekarang masuk ke dampak nutrisi yang buruk. Tahu nggak dampak nutrisi buruk apa? Tidak Ibu. Jadi dampak nutrisi yang buruk itu dapat mempengaruhi kesehatan secara signifikan. Terus baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pola makan yang tidak seimbang itu tidak seimbang, kurangnya asupan nutrisi penting, dan atau konsumsi makanan berlebihan yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental kita. Nah, contohnya apa? Seperti obesitas, kelebihan makan, terus malnutrisi, terus ada penyakit jantung dan kolesterol tinggi, gangguan pencernaan. Nah, yang sering terjadi itu biasanya gangguan pencernaan karena banyak sekali kita memakan makanan instan, terutama mie. Pasti anak-anak suka banget makan mie kan? Iya Ibu. Nah, jadi menurunnya fungsi kekebalan tubuh, terus menurunnya kesehatan tubuh kita. Nah, terus itu ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ciri-ciri utama diet Mediterania itu yaitu kayak buah,
sumber protein dari laut seperti rumput laut, ikan laut, nah terus produk susu dan daging, kacang-kacangan dan legum, terus ada sedikit daging merah dan gula, bumbu dan rempah-rempah, terus anggur merah dalam moderasi. Nah, manfaat kesehatan diet Mediterania ini yaitu menjaga kesehatan jantung, mencegah diabetes tipe 2, terus mencegah kanker juga, terus mendukung kesehatan otak, nah terus mengontrol berat badan, dan terakhir itu mengurangi peradangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke nutrisi dan kesehatan mental. Nah, jadi nutrisi memainkan peran penting juga dalam kesehatan mental kita. Nah, pola makan yang baik itu dapat meningkatkan suasana hati, bikin tenang, terus mengurangi risiko depresi juga, terus kecemasan, serta mendukung kesehatan otak secara keseluruhan. Nah, dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin, asam lemak, omega 3, mineral, serat, dan probiotik, kita dapat meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan mental. Oleh karena itu, penting sekali untuk memperhatikan pola makan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir itu tantangan untuk pola makan sehat. Nah, apa saja tantangannya? Yaitu akses terbatas ke makanan sehat, terus biasanya itu biaya makanan sehat, banyak orang yang nggak mampu, jadi makanannya asal-asalan saja, tidak memikirkan kesehatannya. Nah, terus ada ketergantungan pada makanan cepat saji, itu tadi yang maksud. Nah, terus edukasi yang kurang tentang gizi, pengetahuannya kurang tahu tentang gizi, makanan sehat, terus preferensi rasa dan kebiasaan makan. Nah, terus ada iklan dan pemasaran makanan tidak sehat. Banyak sekali iklan pemasaran makanan tidak sehat. Nah, itu banyak sekali orang-orang pada tertarik pada makanan tersebut. Terus budaya dan tradisi makan. Nah, budaya dan tradisi makan ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari. Jadi kita bisa membudayakan kebiasaan makanan sehat. Nah, terus ada kurangnya dukungan sosial. Terus terakhir ketidaknyamanan dalam memasak. Nah, jadi buat anak-anak kalau merasa makanan belum sehat selama ini, nah suruhlah orang tua mendukung untuk kita memakan makanan sehat agar kesehatan kita terjaga. Nah, itu ya. Jadi tolonglah jaga kesehatan diri kalian masing-masing. Baiklah, jadi program memberikan tugas kalian, silakan bagi 2 kelompok ya. Nanti dipresentasikan ke depan ya, satu dari kelompoknya. Yaitu
nutrisi adalah zat yang dibutuhkan tubuh dari makanan untuk tumbuh, berkembang, dan menghasilkan energi serta menjaga kesehatan. Nah, nutrisi penting karena dapat membantu proses pertumbuhan, memperbaiki sel yang rusak, menjaga daya tahan tubuh, serta mengatur kerja organ-organ tubuh. Oke, benar sekali ya. Jawabannya Riapus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. Baiklah, sebutkan jenis-jenis nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh dan fungsinya secara singkat. Nutrisi utama yang dibutuhkan tubuh yaitu karbohidrat sebagai energi utama, protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, lemak cadangan energi dan melindungi organ tubuh, vitamin mengatur sebagai proses metabolisme tubuh, mineral mengatur pembentukan tulang, darah dan fungsi organ, dan yang terakhir adalah air, menjaga keseimbangan dan cairan dan membantu proses metabolisme. Oke, benar. Riapus untuk kelompok 2. Baiklah, terima kasih. Jadi gimana? Apakah sudah paham dengan materi pada hari ini? Oke, kita sudah paham. Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. Iya, Ibu. Silakan buka bukunya halaman 36 ya. Ya, Bu. Nah, mungkin cukup itu untuk hari ini materi kita. Akan kita lanjutkan minggu depan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Ibu. Baik, Saudari Isda, silakan. Baiklah, kesimpulannya nutrisi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah berbagai penyakit. Pola makan sekitar gizi, makro, karbohidrat, protein lemak, dan zat gizi mikro, vitamin dan mineral membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Asupan nutrisi yang cukup dan tepat dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga keseimbangan metabolisme, serta mendukung kerja organ-organ tubuh. Oke, baik. Terima kasih, Saudari Isda. Siap untuk Saudari Isda. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.